اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Majelis Baitul Mukmin yang Allah muliakan, kita lanjutkan ngaji kita. Konfirmasi saya, ngaji kita pekan lalu apa yang saya sampaikan? Jangan-jangan saya lupa, ibu bapak tidak ingat juga. Ya. Saya sudah cerita nasib akhirnya Kang Dolah Ube belum? Sudah ya? Sudah. Nah, tambahan satu. Kang Adi tolong Qurannya dibuka. Kalau melihat begitu jahatnya sifat munafik itu, ya, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkecoh dengan kemunafikannya Kang Dolah Ubay Salul, dan korbannya adalah sahabat, sehingga turun surat Al-Munafiqun. Ya. Nah, maka pertanyaannya, seorang muslim beriman seperti kita boleh tidak niru perilakunya orang munafik? Jelas tidak boleh. Niru tidak boleh. Yang kedua, boleh nggak mengagumi orang-orang munafik? Nah, ini mulai ragu ini. Boleh tidak mengagumi orang-orang munafik? Ya, ini harus punya sikap yang jelas. Yang ketiga, boleh tidak menyanjung-nyanjung, menghormat, memuji-muji orang munafik? Nah, jawabannya itu tidak ada di surat Al-Munafiqun. Ini tambahan tapi sangat penting, ya. Jawabannya ada di surat At-Taubah. Ini ada rahasianya sendiri, ya. Ada di surat At-Taubah. Karena tempo hari pernah saya sampaikan, pembahasan tentang Al-Munafiqun itu ada di beberapa bagian Al-Quran. Yang pertama ada di surah Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. Yang kedua, ciri-ciri orang munafik antara lain yang paling pokok disebutkan di surat An-Nisa ayat 142. Ya. Nah, maka kemudian ditegaskan di dalam surat Al-Munafiqun. Lalu dengan pertanyaan tadi, Al-Munafiqun yang demikian dahsyatnya, pinternya mengkelabui Rasulullah apalagi umat, maka pertanyaannya tadi, bagaimana sikap seorang muslim beriman? Ya, mengagumi, memuji, apalagi meniru, menyanjung-nyanjung, itu dilarang oleh Al-Quran. Adi coba, ini penting, menyangkut akhlak sebagai seorang muslim beriman. Bapak Ibu perhatikan betul. Coba dilihat, kalau tidak salah itu di ayat 55, ya, 55. Tapi supaya runut memang harus dimulai dari ayat 53, ya. Coba dilihat di surat At-Taubah ayat 53. Apa di situ? Coba dibaca. Arabnya boleh. Coba kamu kalau baca Quran yang tegak, badannya yang tegak, supaya suara dan nafasnya lebih bagus. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
يحلفون بالله Ayat berapa itu? 53 dulu. Qul, ya betul ya. Qul hal tarabbasuna bina. Salah. Berikutnya. Qul anfiku. Ya betul ya. Ya coba. Qul anfiqu taw'an aw. Ya terus dibaca. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Iya, terjemahnya. Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Stop. Ini pelajaran penting. Orang munafik itu infaknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran pentingnya apa? Makanya di akhir surat Al-Munafikun itu Allah memanggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ini maksudnya apa? Allah sangat sayang kepada hambanya yang beriman, jangan sampai kena penyakitnya orang munafik. Karena apa? Kalau kena penyakitnya orang munafik, dikhawatirkan sampai infak pun Allah tidak mau terima. Begitu ya. Tidak mau terima. Coba ujung ayatnya. Apa situ terjemahnya? Tidak akan sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Orang yang fasik. Ya, banyak dosa. Nah, ini sekaligus pelajaran orang yang beriman. Kalau berinfak tapi juga sekaligus banyak dosa, seolah-olah bisa jadi infaknya itu seolah-olah tidak diterima. Karena untuk apa? Untuk nambal dosa-dosanya tadi. Apalagi kalau yang namanya dosa ghibah, itu sudah itu paling memboroskan amal. Ya. Makanya fasik itu luar biasa, ya. Fasik yang kemudian akibat bermunafikan itu luar biasa pengaruhnya terhadap amalnya orang beriman. Coba dibaca lanjutnya, terjemahnya saja ayat 54. Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan salat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan terpaksa. Ayat 54 surat At-Taubah itu mempertegas ciri orang munafik. Ayat 142 surat An-Nisa. Di surat An-Nisa masih ingat ciri orang munafik ada 4. 1, suka menipu Allah. Yang kedua, kalau sholat malas-malasan. Yang ketiga, riya. Yang keempat, malas berzikir. Makanya di situ di ayat 54 surat At-Taubah itu, apa yang menghalangi infaknya orang munafik tidak diterima oleh Allah? Karena sesungguhnya mereka itu kalau diajak sholat malas. Jadi malas melaksanakan ibadah sholat itu luar biasa pengaruhnya, bisa sampai kepada yang namanya infak pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, infak pun seringkali, jadi kalau sholatnya malas-malasan, itu pengaruhnya kepada infak pun sering tidak ikhlas. Nah, ini sama dengan ayat 142 An-Nisa, yura'unan nas, mereka riya kepada manusia. Nah, karena sedemikian rupa perilakunya orang munafik itu membahayakannya, nah, maka
pesan Nabi dipesan oleh Allah. Ayat 55 coba. Ini jawaban pertanyaan tadi. Boleh nggak seorang muslim beriman mengagumi, menyanjung-nyanjung, menghormat-hormat, apalagi meniru perilakunya orang-orang munafik? Coba dibaca terjemahnya. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Stop. Jangan sampai harta dan anak-anak mereka orang munafik itu membuatmu kagum. Nabi saja dilarang kagum. Ini juga berarti larangan kepada umatnya. Apa rahasianya? Rahasianya kalau sudah mulai kagum berarti ada rasa senang. Kalau sudah rasa senang biasanya terus niru. Nah, padahal niru kehidupannya, gaya hidupnya orang munafik itu dilarang oleh Al-Quran. Nah, makanya dalam kehidupan sehari-hari sesuatu yang biasa. Saya punya teman dia non-muslim tapi solehnya. Nah, ini kalimat-kalimat model begitu itu berbahaya. Itu pelan-pelan bisa menggerogoti sikap keimanan kita. Karena mulai mengagumi. Nah, nanti kalau sudah mengagumi, membenarkan gaya hidupnya. Kalau sudah begitu bisa pelan-pelan seorang muslim beriman bisa meniru. Nah, ini akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran kepada orang-orang yang beriman. Ya, pada orang-orang yang beriman. Nah, di surat At-Taubah itu sampai ada dua tempat. Coba loncat ke ayat. Coba loncat ke ayat 84 ya. 84 tempoh hari sudah kita rujuk. 85 coba. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik. Stop. Ini ayat turun ya, tempoh hari saya sudah cerita. Jadi pada saat Kang Dullah Ube Salul itu wafat, anaknya datang kepada Rasulullah untuk minta disolatkan. Nah, begitu ya. Kisahnya kan begitu. Ya, Nabi datang orang diminta. Tapi begitu sudah mau sholat, tadinya sahabat Umar ada di barisan rada belakang, langsung maju. Dan ternyata ketika mau mulai sholat, sahabat Umar memberanikan diri memprotes dalam bahasa kasarnya, memprotes Rasulullah SAW dengan banyak argumen. Ya Rasulullah, ini kan Abdullah Ubay Salul, orang yang munafik, yang luar biasa ganggunya kepada dakwah kita. Bla bla bla, seterusnya. Saking panjangnya ya, sahabat Umar ini memprotes Rasulullah SAW. Dalam tanda petik memprotes, tentu masih dalam keadaan tetap dengan kesopanan, tetapi sangat keras karena ada rasa tidak rela sahabat Umar ini. Ini orang munafik. Sampai-sampai Nabi menyetop pembicaraan Umar itu dengan kalimat akhir andi ya Umar. Umar, maaf, berikan kesempatan saya untuk bicara terakhir. Sampai begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Nabi? Memang Allah sudah menegaskan di dalam surat Al-Munafikun itu, ya, Allah tidak mengampuni Dullah Ubay Salul dan orang-orang munafik, baik saya mintakan ampun atau tidak, Allah tidak mengampuni. Nah, tapi kalau saya, kata Nabi ini, tapi kalau saya meminta ampun mengistighfarkannya 70 kali mungkin diampuni. Nah, begitu. Itu saking Nabi ingin memberikan pelajaran. Nah, dan kalimat Nabi bahwa kalau saya mintakan istighfar 70 kali mungkin diampuni. Nah, ini nanti pada ujungnya untuk menunjukkan betapa
besarnya dosa munafik itu, sampai-sampai dimintakan kalaulah Nabi beristighfar 70 kali untuk dolah Ubay Salul itu tidak diterima. Dan ini penjelasan ini ada di ayat 80. Ayat di 80, coba baca terjemahnya. Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali. Terus Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar, kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kepada orang yang fasik, lagi-lagi orang munafik itu disebut sebagai seorang fasik dan oleh Allah dikelompokkan sebagai matinya sebagai mati orang kafir. Ini yang bahaya ya. Jadi sampai dimintakan ampun 70 kali pun tidak diampuni oleh Allah. Padahal Rasulullah yang meminta. Nah, setelah itu ketika Nabi mau mensolatkan, maka datanglah malaikat Jibril narik tangannya. Ya Muhammad, Allah turunkan wahyu, yang wahyunya itu ada di ayat 84. Ya. Wala tusalli, apa tadi terjemahnya? Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk mereka. Nah, sedemikian parahnya orang munafik itu, matinya dianggap mati kafir, maka ayat 85 apa situ? Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Stop. Muhammad, engkau tidak usah kagum dengan harta, keluarga, kehidupan anak-anak mereka. Sampai seperti itu. Maka akhlak orang yang berilmu dan beriman, kalau kagumnya kepada siapa? Nah, ini penting. Kalau tidak boleh kagum kepada orang munafik, orang kafir terhadap kehidupan mereka itu, ini perintahnya Al-Quran. Lalu kalau kita mengagumi orang itu barometernya apa? Ini seorang muslim beriman karena ini akhlak muamalah, ini harus tahu persis. Apa yang boleh kita kagumi kepada orang lain itu? Kembali. Kemuliaan manusia terletak kepada inna akramakum indallahi atqakum. Oleh karena itu, kalau kita kagum kepada orang lain, menyanjung, memuji orang lain, meniru orang lain, maka ketakwaan yang menjadi ukuran. Jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, maka itu adalah bagian terakhir menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana sikap seorang muslim beriman terhadap orang-orang munafik? Sikapnya adalah tidak boleh, dilarang memuji, menyanjung, mengagumi, apalagi meniru. Nah, begitu ya, meniru. Ini biasanya muncul pertanyaan, wah gimana kalau kita berteman baik, ya nanti kan dianggap tidak toleransi, dianggap tidak ekstrim dan lain-lain. Nah, ini pertanyaan biasanya muncul di situ. Masa memuji saja tidak boleh? Nah, ini persoalannya bukan sekedar boleh dan tidak boleh. Ukurlah hati dan keimanan kita. Kalau memang darurat harus memuji, mungkin pujiannya juga basa-basi, yang paling penting jangan sampai mempengaruhi keimanan yang ada dalam diri kita. Itu yang paling penting. Dan jangan sampai itu nanti pelan-pelan lalu kita menyenangi apa yang mereka lakukan, lalu pelan-pelan ada keinginan untuk meniru. Nah, ini yang kemudian sangat berbahaya. Karena itu nanti akan menggerus keimanan
Padahal sesungguhnya kolbu yang Allah karuniakan kepada kita itu tugas utamanya adalah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kolbu yang kedua untuk bertakwa, dan yang ketiga adalah untuk mendorong lahirnya amal soleh. Paham sampai di sini? Nah, kalau sudah paham maka ini adalah episode terakhir tentang al-munafiqun. Apakah sudah tuntas? Belum. Ya. Kajiannya belum selesai, nanti disambung lagi berbarengan dengan kita mengkaji surat Al-Mu'minun. Karena surat Al-Munafiqunnya selesai. Surat Al-Kafirun kan sudah selesai ya. Sudah selesai, karena itu suratnya pendek. Maksudnya sudah selesai, Bapak Ibu, saya yakin sudah dipelajari sendiri. Ya, itu karena surat paling berkesan, abud. Kalau nggak konsentrasi, nggak sampai akhir, lakum dinukum waliyadin. Itu Al-Quran. Ada surat Al-Mu'minun, ada surat Al-Munafikun, ada surat Al-Kafirun. Nah, tempo hari sebelum membahas surat Al-Munafikun kan materi kita kan cabang-cabang iman, betul ya? Nah, makanya nanti kita lanjutkan kajian tentang cabang-cabang iman itu sekaligus membahas surat Al-Mu'minun. Tapi saya konfirmasi dulu, Bapak Ibu sudah pernah khusus ngaji mendalami surat Al-Mu'minun belum? Nah, kalau belum, nanti kita kaji sekaligus memantapkan keimanan kita, cabang-cabang keimanan. Nah, surat Al-Mu'minun mukaddimahnya dulu itu qad aflahal mu'minun. Coba Kang Adi di surat Al-Mu'minun awal juz berapa? 18 ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya. Ayat 11 coba. 10 11 sama situ. Atau baca dari awal kalau bingung nyari ayatnya. Coba dibaca terjemahnya dari ayat 1 sampai 10 atau 11. Sesungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang beriman dinyatakan orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Kalau sholatnya khusyuk. Yang kedua, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Menjauhkan diri dari perbuatan termasuk perkataan yang tidak berguna. Yang ketiga, dan orang yang menunaikan zakat, terus, dan orang yang memelihara kemaluannya, memelihara kehormatan kemaluannya, terus, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Ya, terus, Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. ya, terus, Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka Terus? itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. stop. Jadi yang dimaksud aflaha, qad aflahal mu'minun. Ya. Jadi perhatikan ini sedikit soal bahasa. Kalau di awal surat Al-Baqarah, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau al-muflihun, coba dilihat terjemahannya. Nah, di ayat 5, mereka itulah Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
mereka yang beruntung, sama dengan qad aflahal mu'minun. Jadi ayat 1 sampai 5 surat Al-Baqarah itu dipertegas oleh Allah di awal surat Al-Mu'minun. Karena di sana surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna, dan seterusnya ada wa yuqimus sholata, dan seterusnya baru ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, al-muflihun orang-orang yang beruntung. Nah, di surat Al-Mu'minun qad aflaha. Nah, ini sedikit teknis bahasa supaya Bapak Ibu kalau nanti baca lebih teliti. Aflaha itu arti harfiahnya telah akan, nah, begitu ya, telah akan. Jadi ada makna kata lampau, ada masa yang akan datang. Lalu kalau begitu maknanya apa? Nah, begitu ya. Kalau al-muflihun orang-orang yang beruntung, berarti itu sudah melekat pada orang yang beruntung. Nah, sementara di al-mu'minun itu orang-orang yang beriman itu telah akan memperoleh keberuntungan. Apa maknanya kira-kira? Telah akan memperoleh. Supaya gampang begini. Orang kalau diangkat sebagai karyawan, SK-nya sudah diterima bahkan sudah dilantik, maka pada dasarnya dia sudah disiapkan apa? Gaji. Tapi sudah diterima apa belum? Itu maksudnya, paham ya? Disiapkan apa lagi? Bonus. Ya, bonus. Sudah diterima apa belum? Belum, tapi sudah disiapkan. Itu maknanya qad aflaha. Benar-benar orang-orang beriman itu telah akan, nah gitu. Berarti telah disiapkan akan memperoleh keberuntungan, kebahagiaan. Nah, syaratnya kan begitu. Kalau orang terima SK sebagai karyawan sebuah perusahaan, pada dasarnya sudah disiapkan gaji, disiapkan bonus. Tapi tiba-tiba sang karyawan ini tidak masuk kerja, sembarangan, sering mangkir, kerjaan-kerjaan pokoknya banyak terbengkelai. Kira-kira layak nggak diberi gaji? Enggak, apalagi bonus, tunjangan, dan lain-lain. Oleh karena itu di awal surat Al-Mu'minun itu, siapa orang-orang beriman yang telah disiapkan keberuntungannya itu, yaitu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tiketnya, syaratnya mereka menunaikan sholat dengan khusyuk. Nah, nanti apa yang akan diperoleh tadi? Ulaika humul warisun. Ya, dengan sholat khusyuk itu mereka nanti akan menjadi pewaris. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka lah yang akan mewarisi surga Firdaus. Jadi sudah disiapkan, telah disiapkan, tapi dengan syarat sholatihim khashi'un. Lawan kata khusyuk apa? Tadi yang ada surat yang mungkin sering Bapak Ibu baca, fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Makanya saya pernah berpesan
Karena ibadah itu perlu SKI, perlu semangat, perlu kualitas, dan harus istiqomah. Maka dalam konteks sholat sering-seringlah perhatikan rangkaian surat At-Tin dengan surat Al-Ma'un. Karena apa? Surat At-Tin itu mengingatkan kita, wahai manusia, kalian itu adalah ciptaan terbaik Allah. Nah, karena ciptaan terbaik dan tugasnya adalah ibadah, maka ibadah yang Allah harapkan adalah ibadah yang terbaik. Nah, ibadah terbaik yang utama itu adalah sholat. Dan sholat terbaik itu adalah al-khashi'un, orang yang sholatnya khusyuk. Bukan orang yang sholatnya sahur. Nah, perihal sholat khusyuk ini luar biasa. Meskipun kita sudah sholat puluhan tahun, sangat boleh jadi pelajaran sholat khusyuk ini belum akan bisa selesai. Karena beraneka ragam pelaksanaan sholat. Ya, pelaksanaan sholat. Mulai dari wudhu, mulai dari dan seterusnya dan seterusnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk sholatnya. Nah, siapa dan bagaimana caranya? Ini sekedar mukaddimah, nanti kita kaji lebih dalam. Bagaimana penjelasan Al-Quran tentang sholat khusyuk? Siapakah, ini sekaligus siapakah yang dianggap sholatnya khusyuk, termasuk bagaimana caranya? Ya. Salah satu ayat itu di surat Al-Baqarah. Coba dilihat. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Ayat 45. Ya. Coba dicek betul ayat 45. Sebelah kanan. Ya betul. Ya. Coba dibaca terjemahannya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi orang yang khusyuk. Nah, bagi orang yang khusyuk sholatnya itu yang bagaimana? Ayat 46-nya. Yaitu mereka yang yaitu. Nah, jadi ayat 46 yaitu itu menjelaskan orang yang khusyuk. Jadi penjelasan tentang bagaimana caranya dan cirinya sholat khusyuk itu ada di surat Al-Baqarah ayat 45-46. Coba dilanjutkan terjemahnya. Yaitu mereka orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi sederhana kalimatnya, yaitu orang yang sholat khusyuk itu orang yang apabila sholat hatinya ada keimanan bahwa dia sedang menghadap berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelak akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Asal hatinya sadar, hatinya ingat, hatinya iman. Oleh Allahu Akbar. Itu hatinya betul-betul yakin, iman, sadar, saya ini sedang menghadap Allah. Itu sholat khusyuk. Nah, tergantung nanti apakah kesadaran itu hanya saat takbir saja. Nah, begitu. Itu nanti prosentase kekhusyukan seseorang berbeda-beda. Apakah hanya ketika Allahu Akbar dia hatinya beriman, sadar betul bahwa dia sedang menghadap Allah hanya saat takbir saja, atau ketika baca doa iftitah,
Al-Fatihah, surat, ruku dan seterusnya, sepanjang dia sholat sampai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, apakah sepanjang sholat dia selalu hatinya sadar sedang menghadap Allah atau hanya sebagian-sebagian, itulah prosentase kekhusyuan sholat seseorang. Nah, begitu. Ya, begitu. Ayat 45-46 surat Al-Baqarah. Syaratnya hatinya sadar, ingat, sadar dan ingat. Sadar dan ingat bahasa Arab, bahasa Al-Qur'annya apa? Orang yang sadar dan ingat bahasa Al-Qur'annya apa? Zikir. Jadi zikir itu ingat, nyebut, sadar. Itu makna dari zikir. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran kaitannya sholat khusyuk, yaitu orang yang menjadikan sholatnya sebagai media zikrullah. Ini bukan zikir sesudah sholat loh ya, tapi zikir sadar ingat iman pada saat sholat. Makanya di surat Toha, ini sudah pernah kita rujuk, berkaitan dengan 5 level pelaksanaan sholat, yaitu yang kedua adalah sholat sebagai media zikrullah. Nanti kalau baca Al-Quran sampai surat Toha, maka akan ketemu ayat, ya, akan ketemu ayat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ya, wa aqimis sholata li dzikri. Coba dicek satu ayat lagi, surat Toha. Surat Toha itu surat berapa? 20. Ya, surat 20 ayat Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Masih di depan kayaknya. Ayat 14, ya betul. Ya. Ada yang ketemu di belakang? Kalau sudah ada, coba dibaca terjemahnya. Untuk mengingat aku. Innani anallah la ilaha illa ana. Di situ Allah menegaskan, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah kecuali aku. Fa'budni, maka ibadahlah kepadaku. Ibadah yang utama adalah sholat. Maka lanjutan kalimat ayat itu, wa aqimis sholata li dzikri. Wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkan sholat untuk berzikir kepadaku. Nah, ini salah satu cara sekaligus ciri orang yang sholatnya khusyuk, yaitu ketika sholat dia hanya mengingat Allah. Makanya dimulai dari takbir Allahu Akbar, dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya, sampai dari awal sampai kemudian akhir. Mengapa? Ya, mengapa orang beriman yang disiapkan keberuntungan oleh Allah berupa surga Firdaus tadi itu, syaratnya adalah sholat yang khusyuk. Sholat khusyuk itu sholat pada saat sholat ingat Allah, dijadikan media zikrullah. Karena kalau tidak demikian, inilah yang membedakan dengan sholatnya orang munafik. Kalau orang sholat, orang beriman sholatnya serius, tandanya serius, dia fokus mulai Allahu Akbar. Itu hanya Allah saja yang ada bergelora dalam kolbunya. Maka ada aturan-aturan tertentu. Bagaimana saat membaca takbir? Apa yang harus membaca? Apakah mulutnya saja?
atau sayugyanya hati yang membaca, sehingga lisan itu hanya media untuk mengucapkan kata hati. Allahu Akbar. Begitu juga ketika mengangkat tangan dan seterusnya. Itu nanti termasuk bagian-bagian dari sholat khusyuk. Belum lagi pada saat rukuk, pada saat sujud. Mungkin masih ada yang ketika sujud tumpuannya masih ada di tangan. Mungkin karena sayang mukenanya, sayang pecinya, sehingga keningnya tidak sepenuhnya nempel di tempat sujud. Padahal orang sujud itu tingkat kepasrahan manusia kepada Allah saat sholat adalah ketika sujud. Maka wajah dan kepala yang begitu mulia itu diletakkan sepenuhnya penuh kepasrahan. Maka tangannya tidak ada fungsi untuk menahan, supaya keningnya itu sepenuhnya terasa ya, orang yang menyerahkan kira-kira, aduh Gusti ini loh hambamu, mau diapakan, kira-kira begitu. Itu tanda orang yang betul-betul pasrah, memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah sujudnya seperti itu, maka Allah janji seluruh dosanya akan rontok bersamaan ketika sujud. Nah, itu bagian dari sholat khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khasyu'un. Itu mukaddimah surat Al-Mu'minun. Nanti kaitannya dengan sholat khusyuk ini kita kaji lebih lanjut. Saya kira itu kajian kita pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau kita ke keluarga kita ya, terutama ke anak-anak gitu ya, kita selalu menyuruh sholat gitu ya, tapi anak kita itu agak malas-malasan gitu. Apakah itu masuk ciri saya bukan? Iya, ini pertanyaan penting. Nah, saya tanya dulu. Ini problem umum, bukan hanya saya mendapatkan pertanyaan itu di mana-mana. Ada ibu-ibu yang sampai nangis-nangis juga karena saking sedihnya anaknya sudah kuliah, ibunya paham semua upaya boleh, tapi doa yang utama saat sholat. Nah, tapi anaknya ini ternyata masih belum rajin sholat, itu nangisnya tiap hari. Pertanyaan umum seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apa yang Bapak lakukan kepada anak-anak yang kira-kira masih malas-malas sholat? Ya, terus dinasihati, terus diingatkan dan lain-lain. Nah, itu jangan lupa, ya, jangan lupa di dalam Al-Quran upaya manusia itu tidak menentukan, karena yang namanya semangat manusia itu saja Allah yang memberikan. Kalau Allah tidak membangkitkan semangat, maka manusia tidak bisa membangkitkan semangatnya sendiri. Ada kan? Ada 2 ayat dalam Al-Quran itu, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Kalian sebenarnya tidak mampu membangkitkan semangat dan kehendak kalian kecuali Allah yang membangkitkan. Apalagi anak-anak. Tapi tidak usah khawatir. Anak-anak itu masih suci, belum terbebani, tidak terbebani dosa. Ibarat barang diangkatnya masih mudah. Nah, kalau orang tua saja yang sudah begitu, naudzubillah, amit-amit, bandelnya setengah mati, kalau Allah sudah memberikan hidayah akan mudah, apalagi anak-anak. Oleh karena itu bagaimana caranya? Kita mohonkan kepada yang sang pemilik. Bapak kan hanya ketitipan, gitu ya. Sang pemilik yang punya otoritas untuk membangkitkan semangat anak untuk beribadah kepadanya, maka melalui doa. Nah, doanya seperti yang saya selalu baca ketika mau sholat, dan ini boleh Bapak lakukan. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Itu doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saja seorang nabi masih berdoa,
supaya dijadikan ahli sholat dan seluruh keturunannya. Apalagi kita lebih perlu lagi untuk berdoa mohon kepada Allah agar kita dijadikan ahli sholat dan anak-anak kita. Maka doanya nanti Bapak cek di surat Ibrahim ayat 40. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Wahai Allah, jadikan hamba termasuk orang yang menegakkan sholat, ahli sholat, gampangannya begitu. Wa min dzurriyyati, dan seluruh keturunan, bukan anak saja, anak sampai hari kiamat itu nanti akan Allah jadikan ahli sholat. Nah, nanti di samping Bapak nasihati, Bapak berikan contoh, Bapak ingatkan gitu. Seperti kita, meskipun anak-anak kita itu kita sudah rajin sholat, sudah segala macam, kita masih perlu mengingatkan. Apalagi sekarang tidak ada kesulitan, mereka dimanapun, nah sudah sholat. Walaupun kita mungkin tahu, biasanya sudah, tapi tidak apa-apa, ingatkan. Itu fungsi orang tua. Kalau di rumah juga begitu, ayo sholat. Di samping itu doakan setiap saat. Kalau perlu, doakan ketika anak-anak itu tidur malam, doakan. Kalau perlu tiup ubun-ubunnya begitu, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Apa rahasianya mendoakan orang ketika masih tidur? Karena anak yang masih tidur itu dia emosinya tidak berfungsi. Sementara ruhnya, penjelasan Al-Quran, kalau orang sedang tidur itu ruhnya ada di genggaman Allah. Maka ketika ada doa, begitu ya, doa ketika anak masih tidur lalu kita doakan, ruhnya ada di genggaman Allah, doa kita sampai kepada diterima Allah. Klop di situ. Jadi kalau ingin mendoakan anak itu kira-kira yang terbaik antara lain ketika sedang tidur, berarti waktu malam. Nah, kalau waktu malam berarti kan bapaknya bangun lebih dulu. Ya, gitu ya. Bangun lebih dulu melalui tahajud, hajat dan lain sebagainya. Begitu, Pak. Mudah-mudahan ke depan anak-anaknya menjadi ahli salat. Amin. Baik, itu ngaji kita. Masih ada? Bu Sri, silakan. Sementara masuk dalam tahap media zikir ini berarti masuk di level 2. Ya. Nah, untuk mencapai level kelima itu kan menjadi seperti keniscayaan ya. Karena di level 2 pun pada saat kita refleksi, apakah kita sudah berada di level 2 karena makna sholat pun jongkul, kita tak paham seperti itu. Iya. Nah, akhirnya seperti menjadi refleksi juga bahwa kunci mempelajari ilmu itu yang 5M itu tadi ya. Iya. Nah, untuk menggapai level 5 itu yang Iya. Jadi ya memang iya. Tapi ada problem yang paling mendasar. Tidak semua orang yang ingin sholatnya khusyuk lalu berusaha memahami bacaan dan gerakan sholat. Paham ya maksud saya? Banyak orang yang selalu kalau ada sholat khusyuk pasti ingin. Tapi ketika diajak, yuk pahami, kalau perlu hafalkan, pahami betul kalimat per kalimat dan gerakan sholat itu ketika melaksanakan sholat. Itu tidak semua orang, itu saya kira problemnya ya. Nah, supaya untuk bisa level 2 media zikrullah itu pertama tadi, keyakinan, kesadaran dalam hati saya ini sedang menghadap Allah. Nah, dari situ mulai Allahu Akbar. Kalau itu terjemahannya gampang. Tapi persoalannya, terjemahan Allahu Akbar itu semua orang bisa. Tapi persoalannya bagaimana terjemahan itu bunyi dalam hati bersamaan dengan membaca takbir Allahu Akbar. Untuk satu ini saja kalau Bapak praktekkan, lesannya membaca takbir, hatinya menerjemahkan dan memahami, itu insya Allah bergetar itu. Kalau bisa dipraktekkan Allahu Akbar. Nah, belum lagi nanti disambung ketika baca
doa iftitah, apapun doa yang dibaca. Apalagi kalau yang dibaca misalnya doa yang Rabbi ba'id baini dan seterusnya. Atau juga Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Atau juga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu bisa jadi ketika lisannya membaca itu dengan baik, lalu hatinya menerjemahkan bacaan itu, maka otomatis nanti gerakan-gerakan fisiknya akan menyesuaikan. Makanya definisi sholat itu kan as-sholatu aqwalun, rangkaian kata-kata bacaan, wa af'alun, dan rangkaian gerakan. Itu definisi sholat. Muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bi kaifiyatin makhsusah. Sholat itu adalah rangkaian bacaan dan gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dilakukan dengan cara-cara tertentu. Nah, supaya bisa sampai level 5, memang berkaitan ilmu, ya harus 5M itu. Ya, mempelajari sholat sudah. Yang kedua, memahami. Nah, ini mulai nih, apa yang harus dipahami kaitannya sholat itu. Nah, yang ketiga, mendalami. Kalau sudah mendalam itu sampai ke penghayatan. Nah, kalau sudah bisa begitu, maka setidaknya nanti ketika membaca ayat-ayat doa dalam sholat, maka level 3 sudah masuk. Nabi sering terhenti ketika sholat, begitu ada ayat-ayat doa, bacanya mulai pelan-pelan. Karena sekaligus dalam hatinya juga mohon kepada Allah seperti ayat yang sedang dibaca. Begitu, ayat yang sedang dibaca. Demikian Bu. Jadi mulai, nah untuk bisa sholat khusyuk maka memang tidak bisa sekaligus, pelan-pelan. Begitu juga memahami bacaan-bacaan sholat. Tidak usah sekaligus, takbir dulu. Ya. Kemudian nanti iftitah pilih yang mana dulu supaya mudah. Saya kira demikian. Satu lagi. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya. Ini sebenarnya teknis yang masalah apa? 7 anggota sujud itu. Oh. Tempo hari kan pernah diceramahkan. Dan kemudian kalau saya biasanya kalau sudah dapat ilmu itu saya sebarkan kepada kawan-kawan. Nah ketika itu di grup itu ada yang pendapat bahwa sebetulnya itu yang satu lembar pun anggota sujud menghalangi, kata mereka itu sebenarnya tidak perlu bisa. Nah ini kan sebetulnya kontradiksi ya. Nah sementara mereka pun mengklaim bahwa itu adalah pendapat mayoritas ulama. Nah, ini mohon pendapatnya. Iya. Kalau pada zaman sahabat itu pertanyaan-pertanyaan itu kan nggak muncul. Ketika Nabi umirtu an asjuda bisab'ati a'zamin, ya. Saya disuruh sujud oleh Allah dengan 7 bagian badan. Itu ya dilaksanakan. Nah, cuman prakteknya keningnya itu menempel. Baru kemudian terjadi diskusi bagaimana kalau terhalang peci dan lain-lain. Itu adalah bagian dari fikih. Nah, kalau itu bagian dari fikih, pasti ada khilaf, perbedaan pendapat. Nah, kalau ada klaim bahwa mayoritas para ulama membolehkan. Nah, cuman di situ harus dicek yang dibolehkan itu yang mana. Apakah yang dibolehkan itu menutup kening seperti ini atau tertutup sebagian. Nah, begitu ya. Karena di dalam mazhab Syafi'i sendiri itu seandainya sujud hanya sebagian kening itu sudah sah. Tapi pertanyaannya, sah itu sama dengan utama apa tidak? Sah itu sama dengan terbaik apa tidak? Sah itu sama dengan sempurna apa tidak? Nah, itu persoalannya. Jadi kalau di medsos-medsos itu memang harus dicek antara boleh sama terbaik, itu tentu ada beda.
Sekilas saja, nanti kita bahas lagi. Kalau mazhab Syafi'i itu memang sah kalau orang sujud dengan sebagian kening. Mohon maaf, misalnya kening itu kan mulai ini semuanya. Kalau mau rada gaya gitu, sujudnya misalnya sebagian gini gimana? itu dibahas itu kalau dalam fikih itu ya. Jadi sujudnya tidak begitu, tapi hanya sebagian, karena dianggap kening itu mulai semuanya. Yang disujudkan bukan yang depan, tapi samping gitu. Ini kan kening juga, walaupun samping. Itu kalau dalam fikih mazhab Syafi'i tetap sah. Apalagi rambut yang memang tumbuh di jidat itu tidak jadi masalah. Tapi kalau itu menghalangi, nah itu yang tidak diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i. Nah, jadi kalau yang lain akan memegang yang lain tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai daripada ini juga salah, ini juga salah, mendingan tidak usah sujud. Nah itu tidak usah begitu. Jangan sampai bingung dengan perbedaan mazhab. Kalau sudah berbeda-beda begitu, ambil dan yakini yang laksanakan yang paling meyakinkan hati. Begitu juga Bapak kalau nge-share materi kemudian ada yang memprotes dengan pendapat lain, tenang saja. Sangat boleh jadi memang agama itu luas, pemahamannya juga berbeda, sangat boleh terjadi perbedaan. Tidak ada masalah, nanti kita dalami. Nah itu salah satunya di dalam kitab Al-Majmu' syarah kitab Mu'azzab ya, itu dibahas panjang lebar soal praktek sujud. Nah itu bagian dari sholat khusyuk, bagian dari sholat khusyuk. Baik, kita akhiri kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.